Tim Pertahanan Sipil Palestina menggunakan ekskavator dan tangan kosong untuk mencari jenazah warga Palestina korban serangan Israel di kota Gaza, Gaza Utara. Dinas Rahasia Rusia FSB mengungkap rekaman gambar tersangka dalam rencana pembunuhan terhadap Jenderal Rusia Vladimir Alekseyev yang mengakui kesalahan mereka. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir dengan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Maya Karim, kita mulai dengan menit utama. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan aksi pro-Palestina di berbagai negara, serangan drone dan rudal Rusia di Ukraina, serta tragedi bangunan runtuh di Lebanon. Tim Pertahanan Sipil Palestina di Gaza mencari jenazah warga Palestina korban serangan Israel di Gaza. Tim Pertahanan Sipil menggunakan ekskavator dan tangan kosong di Sehradwan, kota Gaza, Gaza Utara saat mereka mencoba menggali jenazah warga Palestina di tengah kekurangan peralatan khusus. Warga Gaza menuturkan rumahnya yang berlantai 4 dibom pasukan Israel pada 11 Desember 2023. Rumah itu menampung 120 orang lebih, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Anggota Pertahanan Sipil mengatakan dengan peralatan sederhana dan usang, mereka masih berupaya menggali jenazah terakhir di bawah reruntuhan. Sementara itu, aktivis pro-Palestina di Melbourne, Australia berunjuk rasa menentang kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog di Australia. Mereka memprotes dugaan kejahatan perang Israel di Gaza, Palestina, dan menuntut penangkapan Herzog. Herzog memulai kunjungan yang dijaga ketat ke Australia untuk menghormati para korban serangan antisemit di Pantai Bondi, Sydney. Di Amsterdam, Belanda, para aktivis pro-Palestina berunjuk rasa mengecam gencatan senjata palsu di Gaza, Palestina. Mereka menyebut Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah omong kosong. Pengunjuk rasa menuduh Israel melanggar gencatan senjata dan menuntut pembebasan tahanan Palestina yang telah diculik dan disiksa oleh pasukan Israel. Para aktivis mendesak agar pendudukan kolonial, pendudukan pemukim, dan kolonialisme pemukim dihentikan. Mereka mengkritik masih belum adanya embargo senjata terhadap Israel saat situasi makin memburuk. Delegasi dari Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Suriah bersama dengan para pejabat Kurdi tiba di Qamishli, Suriah untuk menyelesaikan penyerahan Bandara Internasional Qamishli dari pasukan milisi pimpinan Kurdi SDF kepada pemerintah Suriah. Pasukan pemerintah Suriah ditempatkan di pintu masuk bandara. Media Suriah melaporkan, delegasi tersebut terdiri dari Kepala Keamanan Internal di Provinsi Hasakah, Brigadir Jenderal Marwan Al-Ali, dan Direktur Departemen Keamanan Bandara dan Perbatasan, Kolonel Ahmed Al-Ahma, serta Wakil Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Umum, Amjad Nakal. Mereka terlihat di Bandara Qamishli di Provinsi Hasakah dalam persiapan penyerahan berdasarkan perjanjian antara pemerintah Suriah dan SDF. Pemerintah transisi dan SDF mencapai kesepakatan luas bulan lalu untuk mengintegrasikan lembaga sipil dan militer administrasi otonom Kurdi di Suriah Timur Laut dan kota Ain al-Arab atau Kobani ke dalam pemerintah Suriah. Serangan drone dan rudal Rusia menghantam wilayah Odessa, Ukraina.
Tim darurat di kota Odessa dikerahkan setelah serangan Rusia menewaskan 1 orang dan melukai 2 lainnya. Serangan drone dan rudal Rusia di Odessa juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan memicu kebakaran. Para pejabat Ukraina menyatakan di seluruh Ukraina, serangan Rusia semalam menewaskan sedikitnya 3 orang. Wilayah Kharkiv Timur juga terkena dampak serangan Rusia. Rusia terus melanjutkan operasi militer khusus ke Ukraina dengan menyerang infrastruktur Ukraina. Odessa sering menjadi target serangan Rusia untuk menekan Kiev selama musim dingin. Sedikitnya 9 orang tewas dalam tragedi runtuhnya beberapa bangunan di ibu kota Lebanon, Tripoli, sementara operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut. Tim darurat Lebanon dikerahkan ke Bab al-Tabaneh, Tripoli, Lebanon Utara untuk menyelamatkan para korban. Salah seorang warga setempat, Tamer Adib, menuturkan 2 bangunan runtuh masing-masing terdiri dari 5 lantai. Bangunan-bangunan itu retak karena perang dan tidak ada yang memperbaikinya. Presiden Lebanon Youssef Aoun memerintahkan semua tim darurat yang tersedia untuk dimobilisasi. 2 minggu lalu runtuhnya bangunan juga terjadi di lingkungan Al-Quba, Tripoli. Aksi unjuk rasa besar-besaran digelar di Milan, Italia menentang Olimpiade musim dingin. Ribuan pengunjuk rasa menentang Olimpiade musim dingin sehari setelah upacara pembukaan. Sebagian massa pengunjuk rasa menyalakan kembang api dan bentrok dengan polisi yang membubarkan mereka dengan meriam air. Selama aksi unjuk rasa berlangsung damai, para pengunjuk rasa mengangkat spanduk yang mengecam berbagai masalah, mulai dari penggunaan salju buatan dan penebangan pohon, hingga melonjaknya biaya hidup di ibu kota keuangan dan mode Italia itu. Upacara pembukaan Olimpiade musim dingin 2026 di Milan, Italia, diwarnai protes keras dan cemoohan terhadap delegasi Israel atas agresi di Gaza, Palestina. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya Rumah Sakit Gaza Palestina mengalami kesulitan di tengah kekurangan pasokan medis. Begin your day with clarity on Starting Point. Join us Monday to Friday from 8 to 9 a.m. Only on TVRI World. Hanya berteman sepi dan angin malam. Melodi indah ciptaan Dedi Dores, pencipta lagu yang karyanya selalu menjadi hits. Sebuah persembahan nostalgia mengenang memori indah akan kembali dibawakan lewat penampilan Rani Kles, Maria Kalista, Iva Bahdir, Kelvin Dores, Kezia, iringan Stereo Band, host Adinda Shalahita. Kenangan Masa, Senin 9 Februari 2026, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Rumah sakit Gaza, Palestina mengalami kesulitan di tengah kekurangan pasokan medis. Sementara itu para pengemudi truk di perbatasan Rafah, Mesir dengan Gaza mengungkapkan Israel menolak bongkar muat bantuan untuk Gaza. Direktur Departemen Farmasi di Rumah Sakit Al-Aqsa Martis Insyirah Al-Qurt di Deir Al-Balah, Gaza Tengah, Palestina memperingatkan lebih dari 60% jenis obat mengalami kekurangan pasokan dan sekitar 20% sama sekali tidak tersedia. Staf rumah sakit berjuang mengatasi kekurangan tersebut. Militer Israel menyatakan hari ini telah membunuh 4 pejuang Palestina yang diyakini menyerang pasukan Israel di Gaza. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah memasuki fase kedua bulan lalu, kekerasan terus berlanjut di jalur Gaza. Pasukan Israel terus menyerang Gaza. Para pejabat kesehatan Gaza mengatakan serangan udara Israel pada Rabu lalu menewaskan 24 warga Palestina. Sementara itu, Rumah Sakit Nasr di jalur Gaza menerima kelompok kelima pasien setelah mereka kembali dari Mesir melalui penyeberangan perbatasan Rafah, Mesir dengan Gaza yang telah dibuka kembali secara terbatas oleh Israel. Rekaman gambar menunjukkan bus-bus tiba membawa warga Palestina yang disambut oleh kerabat yang menunggu di luar rumah sakit dalam pertemuan yang mengharukan. Warga Palestina mengungkapkan mereka diberitahu Israel bahwa tidak akan ada jalan kembali karena Gaza dan Palestina telah binasa. Truk-truk bantuan untuk Gaza, Palestina berkumpul di sisi Mesir di perbatasan Rafah dengan Gaza setelah para pengemudi mengatakan Israel tidak mengizinkan mereka untuk membongkar bantuan tersebut. Salah seorang pengemudi menuturkan ia membawa pasokan makanan dari kota Nuweiba, Mesir dan telah mencoba mengirim ke Gaza 7 kali. Tetapi Israel selalu mengusirnya dengan alasan bahwa barang yang ia bawa adalah barang Turki. Komite Investigasi Rusia menyatakan tersangka penembakan Wakil Kepala Dinas Intelijen Militer Rusia, Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, telah ditangkap di Dubai, Uni Emirat Arab. Badan Keamanan Federal Rusia FSB mengungkap rekaman tersangka pembunuhan Letjen Alekseyev. Komite Investigasi Rusia menyatakan seorang pria Rusia yang diduga menembak dan melukai perwira intelijen militer senior Rusia, Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev di Moskow, Rusia, telah ditangkap di Dubai, Uni Emirat Arab. Letjen Alekseyev yang menjabat Wakil Kepala Dinas Intelijen Militer Rusia (GRU) ditembak di salah satu apartemen di Moskow dan harus dirawat di rumah sakit akibat luka tembak serius di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) hari ini merilis rekaman gambar tersangka utama percobaan pembunuhan Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev. Video menunjukkan terduga pelaku penembakan Lyubomir Korba di bandara menjelang serangan di Moskow. Video tersebut juga menunjukkan Korba dan tersangka kaki tangannya, Viktor Vasin, yang sedang diwawancarai. Dalam interogasi, Korba mengaku setelah percobaan pembunuhan, ia diperintahkan untuk pergi ke bandara, naik pesawat ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ia juga memiliki tiket lanjutan ke Rumania. Dari sana ia seharusnya pergi ke Kiev, Ukraina, untuk bertemu dengan seorang jenderal dan timnya yang memberinya tugas. Korba ditahan di Dubai dan diekstradisi dari Uni Emirat Arab pada akhir pekan. Rekannya Vasin mengakui menyewakan apartemen untuk Korba dan membelikannya tiket transportasi umum. Para penyelidik Rusia menyebut Korba bertindak atas perintah dari Dinas Keamanan Ukraina (SBU). Ia diduga memata-matai perwira militer Rusia berpangkat tinggi di wilayah Moskow dengan bayaran bulanan yang dibayarkan dalam mata uang kripto sebelum mengambil pistol dengan peredam suara dan amunisi dari suatu lokasi di wilayah Moskow serta kunci elektronik ke gedung tempat jenderal itu tinggal. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengklaim upaya pembunuhan terhadap jenderal Rusia adalah upaya Ukraina untuk menyabotase pembicaraan perdamaian.
Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul memulai pembicaraan pembentukan koalisi menyusul kemenangan besar dalam pemilu. Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi naik ke panggung di markas besar Partai Demokrat Liberal setelah partainya diprediksi kembali meraih mayoritas parlemen. Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul tiba di gedung pemerintahan untuk memulai pembicaraan pembentukan koalisi menyusul kemenangan besar Partai Bumjathai dalam pemilu legislatif. Partai konservatif pro-militer dan pro-monarki itu mencatatkan performa terbaik sepanjang sejarah, didorong sentimen nasionalisme yang menguat setelah konflik perbatasan dengan Kamboja tahun lalu. Bumjathai diperkirakan meraih hampir 200 kursi dari total 500 kursi parlemen. Unggul jauh, namun belum mencapai mayoritas mutlak. Sebelumnya, Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul merayakan kemenangan Partai Bumjathai di markas partai usai hasil penghitungan suara menunjukkan dominasinya dalam pemilu kilat 2026. Ia menyebut kemenangannya sebagai kemenangan seluruh rakyat Thailand. Anutin dikenal sebagai figur konservatif yang memadukan loyalitas pada tatanan tradisional dengan citra merakyat. Gelombang nasionalisme akibat konflik perbatasan dengan Kamboja menjadi fondasi utama kampanyenya. Sikap tegasnya terhadap isu kedaulatan memperkuat persepsi publik bahwa ia berdiri independen dari elit politik lama. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi naik ke panggung di markas besar Partai Demokrat Liberal (LDP). Prediksi media menunjukkan partainya akan kembali meraih mayoritas besar di Majelis Rendah Parlemen usai pemilu dini. Meski kemenangan ini memperkuat posisinya hingga setidaknya 2028, Takaichi tetap menghadapi tantangan berat berupa inflasi, beban utang publik yang tinggi, serta ketegangan dengan China. Pernyataannya soal kemungkinan intervensi militer Jepang terkait Taiwan sempat memicu kemarahan Beijing, namun justru meningkatkan popularitasnya di dalam negeri. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Kementerian Pertahanan di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, untuk merayakan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata yang ke-78. Kehadiran Kim Jong-un sekaligus menegaskan kekuatan militer negara tersebut di dunia. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mendatangi kantor Kementerian Pertahanan di Pyongyang, Korea Utara untuk memperingati Hari Jadi Tentara Rakyat Korea yang ke-78 Minggu waktu setempat. Kim Jong-un datang bersama sejumlah pejabat tinggi militer negara. Ia memantau parade militer dari atas panggung utama. Dalam pidatonya, Kim Jong-un menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota tentara yang menjalankan tugas berat. Pemimpin Pyongyang memberikan apresiasi tinggi kepada unit operasi khusus yang bertugas di luar negeri. Ia merasa bangga kepada para prajurit yang menjaga kehormatan negara di wilayah asing. Selain berpidato, pemimpin tertinggi Korea Utara ini menyempatkan diri untuk berfoto bersama pasukan. Ia kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menonton pertandingan bola voli. Acara peringatan ini berlangsung menjelang pelaksanaan Kongres Partai Buruh pada akhir Februari mendatang. Sejumlah negara sahabat seperti Rusia, China, Iran, dan Vietnam turut mengirimkan surat ucapan selamat kepada Kim Jong-un. Puluhan ribu warga Maroko harus meninggalkan rumah mereka karena banjir besar melanda wilayah Kenitra dan Larache, Maroko. Sementara itu wilayah Spanyol bagian selatan masih terendam banjir setelah badai Marta melintasi kawasan tersebut. Hujan deras menyebabkan banjir besar di wilayah Kenitra dan kota Ksar El Kebir di Provinsi Larache, Maroko. Pemerintah setempat mengevakuasi lebih dari 150.000 warga dari lokasi bencana. Badai besar melanda wilayah tersebut secara berturut-turut dalam beberapa waktu terakhir. Padahal Maroko sebelumnya mengalami masa kekeringan panjang selama 7 tahun. Air merendam pemukiman penduduk dan fasilitas umum di seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, otoritas Spanyol menunjukkan daerah yang masih tertutup air di selatan Spanyol. Banjir ini terjadi setelah badai Marta menerjang dengan curah hujan tinggi. Pemerintah memperkirakan cuaca akan mulai membaik. Petugas terus memantau kondisi air di titik-titik rawan banjir. Warga tetap waspada meskipun intensitas hujan mulai berkurang.
Banjir besar di Monteria, Kolombia mengakibatkan 14 orang tewas dan ribuan warga lainnya kehilangan tempat tinggal. Tim penyelamat kepolisian Kolombia mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kota Monteria pada Minggu waktu setempat. Petugas menggunakan perahu karet untuk menyelamatkan warga dari dalam rumah di lingkungan El Dorado. Banjir akibat luapan sungai Sinu ini juga merendam ribuan rumah di sepanjang tepi sungai. Bencana ini telah berdampak pada hampir 300.000 jiwa di wilayah utara Kolombia. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, kini meminta kebijakan darurat ekonomi untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah terdampak. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, salah satunya Liverpool menelan kekalahan di kandang saat menjamu Manchester City di laga lanjutan Liga Premier Inggris. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan. Budaya yang memikat. Hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia. Setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya berteman sepi dan angin malam. Melodi indah ciptaan Dedi Dores, pencipta lagu yang karyanya selalu menjadi hits. Sebuah persembahan nostalgia mengenang memori indah akan kembali dibawakan lewat penampilan Rani Kles, Maria Kalista, Iva Bahdir, Kelvin Dores, Kezia, Iringan Stereo Band, host Adinda Shalahita. Kenangan Masa, Senin 9 Februari 2026, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dunia digital bikin aku penasaran, seru jadi banyak waktu ku habiskan, tapi belum tentu itu untukku aman, karena harus sesuai dengan usiaku, teman. Tunas, tunas, tunggu sayangnya siap. Tunas, tunas, tunggu anak siap. Tunas, tunas, tunggu sayang. PP Tunas membatasi usia anak mengakses platform digital demi melindungi tunas bangsa. Kunjungi tunasdigital.id. Anda kembali lagi bersama kami di Dunia Dalam Berita. Liverpool gagal mendekati Manchester United di zona Liga Champions setelah mereka tumbang di kandangnya Anfield 1-2 oleh Manchester City. City mampu comeback gemilang berkat gol Bernardo Silva dan Erling Haaland di akhir-akhir pertandingan. Manchester City di pekan ke-25 Liga Premier Inggris. Sejak awal laga, duel berjalan 0-0 bertahan hingga babak pertama usandangan bebas yang gagal diamankan Donnarumma. Skor 1-0 untuk Liverpool. Drama di Anfield berlanjut pada injury time ketika Haaland mencetak gol kemenangan dari titik. Atlet ski legendaris Lindsey Vonn mengalami kecelakaan parah saat mencoba meraih medali pada Olimpiade musim dingin Milan. Sementara itu, Pegunungan Cortina bersiap memulai kompetisi hari ketiga Olimpiade musim dingin setelah insiden jatuhnya Lindsey Vonn. Atlet ski pemegang rekor wanita dengan jumlah kemenangan seri Piala Dunia terbanyak, Lindsey Vonn, terjatuh saat menjalani lomba di lereng pegunungan Italia Minggu waktu setempat.
Atlet berusia 41 tahun ini kembali berkompetisi setelah sempat menyatakan pensiun beberapa tahun lalu. Kecelakaan ini menghancurkan ambisi besar Von untuk meraih medali setelah menjalani operasi penggantian lutut. Petugas medis mengevakuasi sang bintang ski menggunakan helikopter dari lokasi kejadian menuju rumah sakit terdekat. Laporan medis terbaru menunjukkan bahwa Von mengalami cedera serius pada bagian kaki akibat benturan keras. Saat ini tim dokter masih melakukan pemeriksaan intensif untuk memantau kondisi stabil sang atlet. Sementara itu rangkaian perlombaan Olimpiade musim dingin hari ketiga tetap dilanjutkan oleh panitia meskipun peristiwa kecelakaan mewarnai kompetisi sebelumnya. Bintang ski Lindsey Vonn mengalami cedera kaki setelah terjatuh di lereng Tofane, Italia, Minggu waktu setempat. Pihak penyelenggara memastikan jalur perlombaan tetap aman untuk atlet lainnya. Para penonton tetap antusias menyaksikan pertandingan di tengah pemandangan indah pegunungan Alpen. Pemandu kereta anjing di Greenland, Denmark berharap salju segera kembali di tengah musim dingin terpanas di wilayah Arktik tersebut. Suhu tinggi membuat wilayah yang tertutup salju berubah menjadi tanah gundul sehingga mengganggu transportasi tradisional dan mata pencaharian masyarakat setempat. Tak lama setelah meluncur di atas danau yang seharusnya beku, Nugarak Olsen terpaksa turun dan mendorong kereta anjingnya melewati tanah gundul. Salju kini menjadi sangat langka di pantai timur Greenland, Denmark. Bahkan perjalanan singkat pun kerap terhenti. Dengan suhu musim dingin yang tercatat sekitar 4,9 derajat Celcius lebih hangat dari rata-rata, Greenland mencetak rekor panas baru. Fenomena ini tidak hanya mengubah lingkungan Greenland, tetapi juga menggerus tradisi yang bergantung pada salju dan es. Olsen mengatakan kondisi tersebut membuat perjalanan dengan kereta anjing jauh lebih sulit karena permukaan yang tidak rata sekaligus membatasi akses ke wilayah-wilayah yang biasanya dapat dicapai. Para ilmuwan menyebut wilayah Arktik termasuk Greenland memanas beberapa kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Perubahan ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat lokal, praktik berburu tradisional, serta mata pencaharian yang selama berabad-abad bertumpu pada kondisi beku yang stabil. Penyusutan salju dan es juga memicu perubahan ekonomi yang lebih luas. Pariwisata musim dingin terganggu dan aktivitas perikanan mengalami pergeseran. Sementara itu, komunitas lokal dipaksa beradaptasi dengan realitas iklim yang semakin tidak menentu, bahkan pada bulan-bulan yang dahulu menjadi puncak musim dingin Arktik. Berikut perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara berlaku mulai besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Dunia Dalam Berita malam hari ini. Saya Maya Karim, wakil kerabat kerjaan bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.